Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suti Ahsanul Nadia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Saya akan mempresentasikan analisis kelayakan finansial usaha budidaya bambu dari Husnul Khotimah dan Sutiono. Bambu dikenal sebagai hasil hutan bukan kayu yang pemanfaatannya sudah berlangsung lama. Pemanfaatan bambu secara konvensional antara lain untuk pertanian, peternakan, perikanan, peralatan rumah tangga, konstruksi rumah sederhana, jembatan di pedesaan, sampai kerajinan tangan. Sementara itu, pemanfaatan yang lebih modern antara lain untuk bahan baku kertas, tusuk gigi, tusuk sate, bambu lamina, dan arang. Selama ini, kebutuhan bahan baku bambu untuk produk-produk bambu masih bergantung dari bambu masyarakat, yaitu batang-batang bambu yang dimiliki masyarakat atau bambu liar yang tumbuh di hutan sekitar tempat tinggalnya. Namun, sekarang populasi rumpun bambu cenderung berkurang yang disebabkan antara lain arealnya digunakan untuk pemukiman atau diganti dengan komoditi tanaman yang lain dianggap lebih menguntungkan. Kebutuhan bahan baku bambu terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan. Kebutuhan yang semakin tinggi di masa yang akan datang tidak mampu dipenuhi jika hanya mengandalkan stok bambu dari alam. Maka dari itu perlu didukung upaya penanaman atau budidaya bambu. Budidaya bambu dapat dilakukan di tegakan alam atau pembangunan bambu plantation di lahan budidaya. Budidaya bambu pada lahan budidaya sangat jarang dilakukan karena belum tersedianya informasi keuntungan yang bisa didapatkan dari budidaya ini. Ketidaktersediaan informasi ini membuat para investor segan untuk berinvestasi pada budidaya bambu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kelayakan finansial usaha budidaya bambu sehingga didapatkan informasi kelayakan finansial budidaya bambu berdasarkan kriteria investasi NPV, Net Benefit Cost Ratio, IRR, dan Payback Period. Analisis kelayakan finansial ini berguna untuk memberikan informasi apakah budidaya bambu layak secara finansial atau tidak untuk diusahakan. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Hasil penelitian Sutiono tahun 2014 tentang budidaya bambu. Data bambu yang digunakan adalah data biaya dan pendapatan dari budidaya jenis bambu petung. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial dilakukan dengan melakukan perhitungan secara finansial untuk mengetahui kelayakan usaha secara privat. Dalam hal ini, kelayakan yang dilihat dari sudut pandang individu atau pelaku usaha. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data yang didapat ke dalam komponen biaya dan manfaat. Yang pertama, komponen biaya yang dikeluarkan mencakup biaya investasi, biaya tetap, serta biaya operasional. Yang kedua, manfaat yang diperoleh usaha budidaya bambu merupakan seluruh kondisi yang mendorong tercapainya suatu tujuan usaha, yaitu memperoleh keuntungan. Termasuk ke dalam manfaat adalah nilai produksi bambu dan nilai produk sampingan. Metode yang dapat dipakai dalam penilaian aliran kas dari suatu investasi atau yang biasa disebut dengan kriteria investasi yaitu NPV, Net Benefit Cost Ratio, IRR, dan Payback Period. Yang pertama yaitu NPV.
NPV merupakan hasil pengurangan dari pendapatan dengan biaya yang didiskontokan. Secara indikator kelayakan adalah kelayakan dari NPV itu jika NPV bernilai positif, maka usaha layak untuk dijalankan. Sebaliknya, jika NPV bernilai negatif, maka usaha tidak layak untuk dijalankan. Yang kedua yaitu IRR. IRR adalah tingkat suku bunga maksimum yang dapat mengembalikan biaya-biaya yang ditanam. Indikator kelayakannya adalah jika IRR lebih besar dari suku bunga bank yang berlaku, maka usaha layak untuk diusahakan. Sebaliknya, jika IRR lebih kecil dari suku bunga yang berlaku, maka usaha tidak layak untuk diusahakan. Yang ketiga, net benefit cost ratio. Rasio ini diperoleh dengan membagi nilai sekarang arus manfaat atau lebih dikenal dengan PV dengan nilai sekarang arus biaya yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan pada suatu usaha terhadap manfaat yang akan diperolehnya. Indikator kelayakannya adalah jika net benefit cost ratio lebih besar dari 1, maka usaha layak untuk dijalankan. Sebaliknya, jika net benefit cost ratio lebih kecil dari 1, maka usaha tidak layak untuk dijalankan. Yang keempat yaitu payback period. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas. Kriteria payback period ini tidak memiliki indikator standar yang bersifat relatif tergantung umur proyek dan besarnya investasi. Usaha layak dijalankan jika payback period usaha tidak terlalu lama mendekati akhir proyek atau lebih lama dari umur proyek. Payback period yang relatif cepat lebih disukai untuk investasi. Proses budidaya bambu terdiri dari tahap pemilihan jenis bambu, persiapan penanaman, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, dan penebangan. Biaya produksi budidaya bambu berukuran besar dihitung berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Biaya-biaya tersebut meliputi 1. Biaya pembelian lahan, 2. Biaya pembelian ajir, 3. Biaya pembelian bibit, 4. Biaya pembelian pupuk, dan 5. Biaya tenaga kerja. Pendapatan potensial dari usaha budidaya bambu dapat terdiri dari hasil penjualan batang-batang bambu dan rebung. Bambu mulai berproduksi pada tahun keempat dengan batang bambu yang berukuran kecil dan jumlah batang dalam rumpun yang masih sedikit. Panen pada tahun keempat ini merupakan panen pertama. Produksi akan bertambah secara bertahap sampai umur rumpun 7 tahun dan seterusnya akan relatif stabil pada jumlah tertentu. Sementara itu, keuntungan budidaya bambu sangat tergantung dari biaya produksi dan harga jual batang yang dapat dinyatakan dalam bentuk per batang atau per berat, yaitu dalam kilogram. Dari hasil analisa menunjukkan harga terendah yang layak diberikan untuk bambu dalam batang adalah 30.000 per batang. Untuk bambu yang telah mencapai ukuran normal yaitu umur 7 tahun. Dan 3.000, 6.000, dan 10.000 untuk bambu sebelumnya yang berukuran lebih kecil untuk penebangan pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan harga jual yang layak diberikan untuk bambu dalam satuan berat adalah 469 per kilogram. Selain memperoleh pendapatan dari penjualan batang-batang bambu, budidaya beberapa jenis bambu besar
seperti bambu andong, bambu petung, dan bambu mayan memiliki potensi untuk memperoleh pendapatan tambahan dari penjualan rebung hasil penjarangan. Jika setiap rumpun dapat dijarangi sebanyak 6 potong rebung, maka produk sampingan yang berupa rebung dapat mencapai 936 potong per hektar per tahun. Di pasar-pasar tradisional, rebung bambu dijual dengan harga 3.000 per kilo. Sehingga budidaya bambu akan mendapat penghasilan tambahan sebesar 7.488.000 per hektar per tahun. Analisis kelayakan finansial ini dilakukan untuk mengetahui apakah usaha budidaya bambu mendatangkan keuntungan atau tidak. Analisis ini menggunakan asumsi 1. Umur proyek 15 tahun 2. Suku bunga sebesar 6% per tahun 3. Produksi batang bambu mengikuti prediksi produksi bambu dan 4. Produksi, harga input, dan output stabil setelah tahun ke-7. Berikut akan ditampilkan tabel cash flow usaha budidaya bambu. Dari tabel tersebut dapat dihitung 1. NPV. Hasil NPV menunjukkan nilai kini manfaat bersih yang diperoleh selama periode usaha sebesar 36.364.800 atau NPV lebih besar dari 0. Nilai NPV ini menunjukkan usaha budidaya bambu akan menghasilkan tambahan manfaat kini sebesar 36.364.364,800. Berdasarkan kriteria investasi NPV, usaha ini layak untuk dijalankan. 2. Net benefit cost ratio. Net benefit cost ratio adalah rasio antara manfaat bersih yang menguntungkan usaha dengan manfaat bersih yang merugikan usaha. Nilai net benefit cost ratio sebesar negatif 2,56 menunjukkan tambahan manfaat bersih yang diperoleh akan bertambah sebesar Rp2.560 setiap penambahan biaya sebesar Rp1.000. Nilai net benefit cost ratio lebih besar dari 1, artinya setiap penambahan biaya pada usaha budidaya akan menghasilkan manfaat yang lebih besar dari biaya yang ditambahkan. Berdasarkan analisis net benefit cost ratio, maka usaha budidaya bambu layak untuk dijalankan. Yang ketiga yaitu IRR. Analisis IRR untuk melihat seberapa besar pengambilan usaha terhadap investasi yang ditanamkan. IRR menunjukkan tingkat suku bunga yang menghasilkan NPV sama dengan 0 dengan satuan persentase. Kriteria kelayakan dilakukan dengan membandingkan nilai IRR dengan tingkat suku bunga yang digunakan. Berdasarkan nilai IRR sebesar 11%, artinya tingkat pengembalian usaha budidaya bambu terhadap investasi yang ditanamkan sebesar 11%. Nilai IRR yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan nilai suku bunga yang digunakan sebesar 6%. Sehingga usaha budidaya bambu layak untuk diusahakan. Yang keempat, analisis payback period. Analisis payback period mengukur seberapa cepat pengembalian investasi pada suatu usaha. Payback period terjadi pada tahun ke-9 atau panen ke-6. Saat tahun ke-9, pengembalian investasi termasuk modal, pengembalian tanah, dan investasi lainnya dari usaha budidaya bambu mencapai titik impasnya. Berdasarkan kriteria investasi payback period, masih dalam umur proyek sehingga usaha layak
untuk diusahakan. Maka kesimpulan dari analisis tersebut yaitu berdasarkan analisis kelayakan finansial dengan kriteria NPV, Net Benefit Cost Ratio, IRR, dan Payback Period, semua aspek finansial menunjukkan bahwa usaha budidaya bambu layak untuk dijalankan. Hasil analisis menunjukkan NPV 36.644.364,8 yang artinya lebih besar dari 0. Net Benefit Cost Ratio negatif 2,56 yang berarti lebih besar dari 1, dan IRR 11% lebih besar dari suku bunga 6%. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha budidaya bambu secara ekonomi menjanjikan keuntungan dan pengembalian modal usaha dapat dicapai pada tahun ke-9 usaha budidaya bambu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suti Ahsanul Nadia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Saya akan mempresentasikan analisis kelayakan finansial usaha budidaya bambu dari Husnul Khotimah dan Sutiono. Bambu dikenal sebagai hasil hutan bukan kayu yang pemanfaatannya sudah berlangsung lama. Pemanfaatan bambu secara konvensional antara lain untuk pertanian, peternakan, perikanan, peralatan rumah tangga, konstruksi rumah sederhana, jembatan di pedesaan, sampai kerajinan tangan. Sementara itu, pemanfaatan yang lebih modern antara lain untuk bahan baku kertas, tusuk gigi, tusuk sate, bambu lamina, dan arang. Selama ini, kebutuhan bahan baku bambu untuk produk-produk bambu masih bergantung dari bambu masyarakat, yaitu batang-batang bambu yang dimiliki masyarakat atau bambu liar yang tumbuh di hutan sekitar tempat tinggalnya. Namun, sekarang populasi rumpun bambu cenderung berkurang yang disebabkan antara lain arealnya digunakan untuk pemukiman atau diganti dengan komoditi tanaman yang lain dianggap lebih menguntungkan. Kebutuhan bahan baku bambu terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan. Kebutuhan yang semakin tinggi di masa yang akan datang tidak mampu dipenuhi jika hanya mengandalkan stok bambu dari alam. Maka dari itu perlu didukung upaya penanaman atau budidaya bambu. Budidaya bambu dapat dilakukan di tegakan alam atau pembangunan bambu plantation di lahan budidaya. Budidaya bambu pada lahan budidaya sangat jarang dilakukan karena belum tersedianya informasi keuntungan yang bisa didapatkan dari budidaya ini. Ketidaktersediaan informasi ini membuat para investor segan untuk berinvestasi pada budidaya bambu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kelayakan finansial usaha budidaya bambu sehingga didapatkan informasi kelayakan finansial budidaya bambu berdasarkan kriteria investasi NPV, Net Benefit Cost Ratio, IRR, dan Payback Period. Analisis kelayakan finansial ini berguna untuk memberikan informasi apakah budidaya bambu layak secara finansial atau tidak untuk diusahakan. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Hasil penelitian Sutiono tahun 2014 tentang budidaya bambu. Data bambu yang digunakan adalah data biaya dan pendapatan dari budidaya jenis bambu petung.
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial dilakukan dengan melakukan perhitungan secara finansial untuk mengetahui kelayakan usaha secara privat. Dalam hal ini, kelayakan yang dilihat dari sudut pandang individu atau pelaku usaha. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data yang didapat ke dalam komponen biaya dan manfaat. Yang pertama, komponen biaya yang dikeluarkan mencakup biaya investasi, biaya tetap, serta biaya operasional. Yang kedua, manfaat yang diperoleh usaha budidaya bambu merupakan seluruh kondisi yang mendorong tercapainya suatu tujuan usaha, yaitu memperoleh keuntungan. Termasuk ke dalam manfaat adalah nilai produksi bambu dan nilai produk sampingan. Metode yang dapat dipakai dalam penilaian aliran kas dari suatu investasi atau yang biasa disebut dengan kriteria investasi yaitu NPV, Net Benefit Cost Ratio, IRR, dan Payback Period. Yang pertama yaitu NPV. NPV merupakan hasil pengurangan dari pendapatan dengan biaya yang didiskontokan. Secara indikator kelayakan adalah kelayakan dari NPV itu jika NPV bernilai positif, maka usaha layak untuk dijalankan. Sebaliknya, jika NPV bernilai negatif, maka usaha tidak layak untuk dijalankan. Yang kedua yaitu IRR. IRR adalah tingkat suku bunga maksimum yang dapat mengembalikan biaya-biaya yang ditanam. Indikator kelayakannya adalah jika IRR lebih besar dari suku bunga bank yang berlaku, maka usaha layak untuk diusahakan. Sebaliknya, jika IRR lebih kecil dari suku bunga yang berlaku, maka usaha tidak layak untuk diusahakan. Yang ketiga, Net Benefit Cost Ratio. Rasio ini diperoleh dengan membagi nilai sekarang arus manfaat atau lebih dikenal dengan PV dengan nilai sekarang arus biaya yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan pada suatu usaha terhadap manfaat yang akan diperolehnya. Indikator kelayakannya adalah jika Net Benefit Cost Ratio lebih besar dari 1, maka usaha layak untuk dijalankan. Sebaliknya, jika Net Benefit Cost Ratio lebih kecil dari 1, maka usaha tidak layak untuk dijalankan. Yang keempat yaitu Payback Period. Payback Period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas. Kriteria payback period ini tidak memiliki indikator standar yang bersifat relatif tergantung umur proyek dan besarnya investasi. Usaha layak dijalankan jika payback period usaha tidak terlalu lama mendekati akhir proyek atau lebih lama dari umur proyek. Payback period yang relatif cepat lebih disukai untuk investasi. Proses budidaya bambu terdiri dari tahap pemilihan jenis bambu, persiapan penanaman, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, dan penebangan. Biaya produksi budidaya bambu berukuran besar, dihitung berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Biaya-biaya tersebut meliputi 1. Biaya pembelian lahan, 2. Biaya pembelian ajir, 3. Biaya pembelian bibit, 4. Biaya pembelian pupuk, dan 5. Biaya tenaga kerja. Pendapatan potensial dari usaha budidaya bambu dapat terdiri dari hasil penjualan batang-batang bambu dan rebung.
Bambu mulai berproduksi pada tahun keempat dengan batang bambu yang berukuran kecil dan jumlah batang dalam rumpun yang masih sedikit. Panen pada tahun keempat ini merupakan panen pertama. Produksi akan bertambah secara bertahap sampai umur rumpun 7 tahun dan seterusnya akan relatif stabil pada jumlah tertentu. Sementara itu, keuntungan budidaya bambu sangat tergantung dari biaya produksi dan harga jual batang yang dapat dinyatakan dalam bentuk per batang atau per berat, yaitu dalam kilogram. Dari hasil analisa menunjukkan harga terendah yang layak diberikan untuk bambu dalam batang adalah 30.000 per batang. Untuk bambu yang telah mencapai ukuran normal, yaitu umur 7 tahun. Dan 3.000, 6.000, dan 10.000 untuk bambu sebelumnya yang berukuran lebih kecil untuk penebangan pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan harga jual yang layak diberikan untuk bambu dalam satuan berat adalah 469 per kilogram. Selain memperoleh pendapatan dari penjualan batang-batang bambu, budidaya beberapa jenis bambu besar seperti bambu andong, bambu petung, dan bambu mayan memiliki potensi untuk memperoleh pendapatan tambahan dari penjualan rebung hasil penjarangan. Jika setiap rumpun dapat dijarangi sebanyak 6 potong rebung, maka produk sampingan yang berupa rebung dapat mencapai 936 potong per hektar per tahun. Di pasar-pasar tradisional, rebung bambu dijual dengan harga 3.000 per kilo. Sehingga budidaya bambu akan mendapat penghasilan tambahan sebesar 7.488.000 per hektar per tahun. Analisis kelayakan finansial ini dilakukan untuk mengetahui apakah usaha budidaya bambu mendatangkan keuntungan atau tidak. Analisis ini menggunakan asumsi 1. Umur proyek 15 tahun 2. Suku bunga sebesar 6% per tahun 3. Produksi batang bambu mengikuti prediksi produksi bambu dan 4. Produksi, harga input, dan output stabil setelah tahun ke-7. Berikut akan ditampilkan tabel cash flow usaha budidaya bambu. Dari tabel tersebut dapat dihitung 1. NPV. Hasil NPV menunjukkan nilai kini manfaat bersih yang diperoleh selama periode usaha sebesar 36.364.800 atau NPV lebih besar dari 0. Nilai NPV ini menunjukkan usaha budidaya bambu akan menghasilkan tambahan manfaat kini sebesar 36.364.364,800. Berdasarkan kriteria investasi NPV, usaha ini layak untuk dijalankan. 2. Net benefit cost ratio. Net benefit cost ratio adalah rasio antara manfaat bersih yang menguntungkan usaha dengan manfaat bersih yang merugikan usaha. Nilai net benefit cost ratio sebesar negatif 2,56 menunjukkan tambahan manfaat bersih yang diperoleh akan bertambah sebesar Rp2.560 setiap penambahan biaya sebesar Rp1.000. Nilai net benefit cost ratio lebih besar dari 1, artinya setiap penambahan biaya pada usaha budidaya akan menghasilkan manfaat yang lebih besar dari biaya yang ditambahkan. Berdasarkan analisis net benefit cost ratio, maka usaha budidaya bambu layak untuk dijalankan. Yang ketiga yaitu IRR.
Analisis IRR untuk melihat seberapa besar pengambilan usaha terhadap investasi yang ditanamkan. IRR menunjukkan tingkat suku bunga yang menghasilkan NPV sama dengan 0 dengan satuan persentase. Kriteria kelayakan dilakukan dengan membandingkan nilai IRR dengan tingkat suku bunga yang digunakan. Berdasarkan nilai IRR sebesar 11%, artinya tingkat pengembalian usaha budidaya bambu terhadap investasi yang ditanamkan sebesar 11%. Nilai IRR yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan nilai suku bunga yang digunakan sebesar 6%, sehingga usaha budidaya bambu layak untuk diusahakan. Yang keempat, analisis payback period. Analisis payback period mengukur seberapa cepat pengembalian investasi pada suatu usaha. Payback period terjadi pada tahun ke-9 atau panen ke-6. Saat tahun ke-9, pengembalian investasi termasuk modal, pengembalian tanah, dan investasi lainnya dari usaha budidaya bambu mencapai titik impasnya. Berdasarkan kriteria investasi payback period, masih dalam umur proyek sehingga usaha layak untuk diusahakan. Maka kesimpulan dari analisis tersebut yaitu berdasarkan analisis kelayakan finansial dengan kriteria NPV, Net Benefit Cost Ratio, IRR, dan Payback Period, semua aspek finansial menunjukkan bahwa usaha budidaya bambu layak untuk dijalankan. Hasil analisis menunjukkan NPV 36.644.364,8 yang artinya lebih besar dari 0. Net Benefit Cost Ratio negatif 2,56 yang berarti lebih besar dari 1, dan IRR 11% lebih besar dari suku bunga 6%. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha budidaya bambu secara ekonomi menjanjikan keuntungan dan pengembalian modal usaha dapat dicapai pada tahun ke-9 usaha budidaya bambu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.